Halo, perkenalkan nama saya Khairul Fikri dengan NIM 2892170015, Prodi Manajemen S1 Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irjen Sugeng Prayatno SH SE MM. Untuk pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum dalam bisnis, yaitu hukum perbankan. Dalam daftar isi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, cakupan hukum perbankan, prinsip hukum perbankan, fungsi perbankan, tujuan perbankan, perjanjian dalam perbankan, dan tinjauan mengenai perlindungan hukum. Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab itu dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan. Menurut Munir Fuadi dalam bukunya Hukum Perbankan Modern, mendefinisikan hukum perbankan adalah serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan, undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku, tugas-tugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Kalau mau dirinci, hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana. Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut: A. Asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan dan kewajiban bank. B. Para pelaku bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan maupun pihak terafiliasi nasional. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur pelindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain. E. Yang mengarah pada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain. Sumber-sumber hukum perbankan. Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank, yang berarti berisikan peraturan hukum, norma hukum, dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai perbankan. Adapun sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui akan asal-usul hukum. Sifat hukum perbankan Indonesia mempunyai sifat memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri
dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri itu dimaksud sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab. Cakupan hukum perbankan. Hukum perbankan mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum internasional, dan hukum pidana. Bisa dikatakan cakupan hukum perbankan ini sangat luas karena perbankan sendiri terhubung ke banyak sektor perekonomian Indonesia. Keberadaan yang sangat penting pun mengharuskannya memiliki hukum di segala sektor. Namun tetap saja hukum perbankan ini merupakan cabang dari hukum utama perekonomian, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perbankan mengikuti asas demokrasi ekonomi yang jadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Hal ini disebutkan di Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Para pengusaha di bidang perbankan pun harus bersaing dengan sehat, karena itu praktik monopoli di dunia perbankan tidak diperbolehkan meskipun cukup banyak bank dibentuk oleh negara. Perbankan dari pihak swasta pun berkembang dengan pesat dan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Prinsip hukum perbankan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum perbankan. Prinsip-prinsip itu adalah: 1. Prinsip kepercayaan. Prinsip ini diterapkan antara pihak perbankan dan nasabahnya. Seluruh usaha perbankan harus mampu menciptakan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah bersedia menggunakan jasanya. Prinsip terlihat sepele, tapi sebenarnya menjadi fondasi utama sebuah bank bisa menjadi bank yang sukses dan memiliki value yang bagus. Dengan memiliki predikat bank yang terpercaya, tentu akan banyak nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut. 2. Prinsip kerahasiaan. Prinsip ini juga penting bagi eksistensi bisnis perbankan. Bank harus bisa jaga rahasia data yang dimiliki nasabahnya. Data ini berupa data pribadi dan data transaksi yang bisa mengakses tentunya hanya nasabah dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengaksesnya oleh nasabah yang bersangkutan. Ada hukuman yang menanti jika mereka memanfaatkan data itu untuk melakukan kegiatan usaha yang ilegal. Tentunya ini juga berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya. 3. Prinsip kehati-hatian. Prinsip yang penting juga karena perbankan harus melaksanakan kegiatan dengan hati-hati. Contoh sederhananya, jika saja ketika ada nasabah yang ingin menggunakan jasa kredit mereka, pihak bank tentu akan memberlakukan beberapa syarat dan melakukan penilaian sebelum menyetujui bahwa nasabah itu bisa menggunakan jasa kredit mereka. Mereka berhati-hati dalam memilih nasabah yang bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Dalam mengelola keuangan nasabah juga bank diharuskan melakukan prinsip kehati-hatian karena ada uang masyarakat yang dipercaya pada mereka. Keempat, prinsip mengenal nasabah. Di sini pihak bank tidak hanya mengetahui data pribadi nasabahnya, mulai dari nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, tapi juga apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh customer dari pelayanan pihak bank. Prinsip ini juga mencakup kewaspadaan pihak bank terhadap praktek ilegal yang bisa saja dilakukan oleh nasabah. Jangan sampai sistem bank yang sudah berjalan dengan baik malah dimanfaatkan yang tidak baik oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah di sini pihak bank wajib mengenali perilaku nasabahnya. Selain hukum-hukum dan prinsip perbankan yang sudah disebut di atas, pihak perbankan juga diwajibkan untuk memiliki aturan internal. Maka tidak perlu heran jika aturan internal ini berbeda-beda antara bank yang ada di Indonesia. Aturan internal itu tentunya tidak asal buat karena disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Fungsi perbankan. Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ketentuan di atas menunjukkan fungsi pertama perbankan, yaitu financial intermediary, yaitu perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama ini akan terasa dengan memperhatikan ilustrasi sebagai berikut. Dalam masyarakat, pihak-pihak yang kelebihan dan tidak dapat mengelolanya. Dengan mengamankan dana tersebut oleh bank akan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Katakanlah pihak yang kekurangan dana adalah sebuah perusahaan yang kegiatan memproduksi barang. Dengan demikian dana yang disalurkan tersebut akan lebih meningkat kegunaannya, yaitu kegiatan produksi perusahaan tersebut dapat terus berjalan sehingga menyelamatkan pula nasib para pegawai dengan memberikan gaji yang normal.
Tujuan perbankan. Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional, mencakup sosial dan stabilitas sosial. Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 1998 yang mengemukakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat bank. Seluruh pengaturan operasional perbankan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu seperti asas dan fungsi perbankan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan perbankan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan di atas. Fungsi pengaturan perbankan secara umum terbagi atas: pertama, fungsi untuk tujuan moneter ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia karena masih dominan perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi. Kedua, fungsi untuk tujuan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini ditunjukkan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktek-praktek perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku perbankan. Ketiga, fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, diharapkan lembaga perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha, dapat menunjang kegiatan ekonomi perkembangan sektorial yang lebih baik dan dapat berperan dalam pengembangan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Perjanjian dalam undang-undang disebut persetujuan. Pasal 1313 KUHP Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur perbuatan dalam skema peristiwa hukum adalah perbuatan atau tindakan manusia meliputi baik tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain yang bukan tindakan hukum. Yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan yang bisa timbul karena perbuatan orang dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu pada orang lain yang dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan manusia yang lain adalah terikatnya seseorang yang atas dan bukan merupakan suatu perjanjian karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi pada yang lain sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain. Dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan melaksanakan pada hukum Islam. Dalam operasionalnya, perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan kegiatan badan usaha perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selain terletak pada fungsi dan tujuannya, juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan. Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan syariah, juga terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Bank konvensional memakai metode bunga bertujuan profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, creator of money supply, tidak memberikan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah. Sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan margin keuntungan atau dengan hasil profit atau falah oriented, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, user of real fund, investasi pada bidang yang halal dan sebagainya. Tinjauan mengenai perlindungan hukum
dan nasabah. Perlindungan di sini diperuntukkan untuk nasabah bank yang mempunyai simpanan dana. Nasabah adalah konsumen dari bank. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, ada dua macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum langsung dan perlindungan hukum tidak langsung. Perlindungan hukum langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kerugian usaha yang dilakukan oleh bank. Sedangkan perlindungan tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah. Maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum tersebut. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah. Pada hakikatnya, terdapat hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Pelindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak terlibat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum. Selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut. Menurut Nicolai, dalam buku Sulistyandari memberikan pengertian hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Seperti yang ditulis di atas, perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.